Cik, yo, Afung, hari ini darahnya 1,5 juta. Gua nggak tahu ya, eh, darah LK Tank Fit kelas free to play 1,5 juta ini besar atau enggak. Cuman kalau gua pribadi sih ya, karena gua ngerasain ya, gua mainin game ini sendiri selama 100 hari. Dan hari ini gue bisa dapet darah 1,5 juta ini merupakan achievement sendiri sih, achievement buat pribadi gue sendiri gitu. Gue ngerasa bangga aja gitu, gue bisa dapetin darah 1,5 juta, atau kan memang ini standar ya, gue nggak tahu juga sih. Memang kalau kalau ngelihat spender sih, LKFit rata-rata darahnya di atas 3 juta ya, 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang 6 juta gitu, atau mungkin ada yang lebih juga, gue nggak tahu. Cuman sejauh ini sih di server WOB sendiri, darah yang paling besar yang gue lihat 6 juta. Cuman memang equipnya udah emas. Nah, berhubung gue free to play, pemakai equip putih, jadi darah 1,5 juta sih menurut gue menarik. Nah, buat teman-teman yang penasaran kok bisa sih darahnya 1,5 juta, nah gue kasih lihat nih ya. Progres karakter di ROX ini paling gampang dilihatnya adalah dari awakening. Kita lihat awakeningnya. Nah, kita lihat awakening upgrade. Awakening upgrade-nya masih tier 3, belum jauh ke tier 4, masih jauh. Masih jauh ke tier 4. Tier 4 ini tuh lihat yang hijau-hijaunya baru 2, jadi gue butuh 6 lagi sih. Tapi tier 3 gue udah achieve sih. Tier 3 udah achieve. Selanjutnya dari refine. Refine gue masih standar. Refine tier 1. Refine awakening kebanyakan lah. Refine tier awakening kebanyakan yang ada di player-player di ROX, tier 1 pasti udah dapat. Tier 2 nya gue belum kebuka. Terus kok bisa sih darahnya 1,5 juta? Nah ini bro, enchantnya tier 1. Enchantnya tier 1, tapi lo lihat angkanya. Nah lo lihat angkanya ini udah belasan semua, dan semua angka belasan ini adalah fit. Kita lihat sini ya. Nah, kita lihat angkanya adalah fit. Senjata fit semua, apa namanya tuh, offhandnya fit semua, armor juga fit semua, Manteau fit, Shios fit, aksesoris kedua juga fit, dan yang terakhir adalah talisman juga fit gitu. Jadi karena berhubung fit semua, hasil adalah fit gua 809. Belum kebuka awakening enchant kedua. Kalau udah kebuka awakening enchant kedua, mungkin fit gue bisa tembus 1.000 gitu ya, ditambahnya sedikit ditambah tadi efek dari awakeningnya adalah 10%, mungkin fit gue bisa 1.000. Kalau udah 1.000 mungkin juga darah gue bisa 1,8 juta atau 2 juta mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, bagaimana dengan refine-nya? Jujur refine ini susah banget ya nge-refine biru, dan ya gue nggak heran sih kalau banyak F2P yang pakai biru ngeluh gitu. Aduh, nge-refine biru itu susah banget ya. Gue juga harus akui, semenjak gue ganti aksesorisnya gue ke biru, gue ngerasa refine gue susah banget. Tadinya itu udah plus 5 rata, gue cobain pengen ke 6 nih supaya angkanya sama semua, ternyata nggak semudah itu. Gua turun ketiga sudah 2 kali, tolong dicatat, turun ketiga gua udah 2 kali, tapi bersyukurnya gua masih belum pensi sih. Jadi darah gua 1,5 juta, karena fit gua yang gua dapat adalah 809. Nah, sekalian gue pengen jelasin ya, ada yang nanya skill PvP gimana bang, skill PvP-nya gitu ya, dan sekaligus menjawab juga banyak pertanyaan kenapa sih gue masih pakai haze. Jawabannya sebenarnya simpel. Kenapa gue pakai haze? Karena gue pengen skill PvP gue itu bisa ngelock stun. Apa sih yang dimaksud dengan lock stun ya? Lu bisa ngeluarin stun yang lu bisa spam stun gitu. Lu bisa ngeluarin stun yang berulang-ulang gitu tanpa harus nunggu terlalu lama. Nah, dengan haze yang gue pakai, gue bisa ngeluarin charge attack itu setiap 6 detik. Oh, kita lihat ini ya.
Sorry, ini loadoutnya masih load green nih. Nah ini load PVP nih. Nah load PVP kita lihat skillnya. Kita lihat skillnya, charge attack gua ini level 5. Sengaja gua turunin, kenapa nggak ambil 10? Mungkin biar enak-enak aja ya kalau 10 damage-nya gede. Tapi percuma, lu damage besar tapi lu keluarinnya setiap 30 detik kan bete juga gitu ya. Lebih baik lo ngambil sedikit aja tapi setiap 6 detik sekali lo bisa keluarin charge attack gitu. Ditambah lagi nih ya yang buat lockstone ya, ditambah lagi lu base nya ini lo tahu kan ya, fatal blow ini kan punya chance stun 30%. Dan kalau udah nge-stun tuh ke target tuh bisa 2 detik. Nah ini tuh base gua tuh udah maksimal, jadi setiap 2 detik sekali gue bisa ngeluarin base. Ditambah lagi skill yang penting, nggak kalah penting, Brandy Spear. Brandy Spear ini bisa nggak di crash ASPD dan movement ya, bisa di crash ASPD dan movement, dan setiap 5 detik sekali. Join beat juga ngeluarin random debuff setiap 3 detik sekali gitu. Ini sengaja gue pepet-pepetin sih. Jadi prinsipnya kenapa gue pakai haste, karena gue pengen ngeluarin skill gue tuh spam gitu. Jadi spam skill ini bisa ngeluarin apa namanya tuh skill aktif yang bisa gue spam. Jadi gue bisa ngelock sebuah target. Jadi di saat PVP misalkan kita bicara KVM gitu ya, gue harus ngelock priestnya nih misalkan, atau ngelock wizardnya nih ya, dengan skill yang gue punya gue bisa maksimalin. Ditambah haste yang gue punya, gue bisa maksimalin semua skill gue tuh tertuju sama satu orang gitu, dan itu cepet gitu, nggak berhenti. Kita cek ya, kita tes damage-nya tuh besar gitu, damage-nya menurut gue sih besar. Nah ini kita lihat di sini, kita lawan Wooden Dummy pukul biasa. Sorry ini ada poisonnya, harusnya gue buka tapi lah. Kita pukul biasa nih ya, set. Nah 21.000 kan normal attack. Kita keluarin base. Nah base nya berapa? 54.000. Kita ngeluarin join beat 88.000. Yang terakhir Brandy Spear, set. Nah liatin Brandy Spear-nya 105 bro. Tambah charge attack. Nah charge attack-nya berapa? 66.000. Jadi menurut gue sih besar gitu ya. Jadi skill yang gue pakai itu besar. Ditambah lagi yang nggak kalah penting, nah ini bro, nih kuncinya nih, kunci dari seorang Elcavit dengan menggunakan haste itu adalah auto counter. Auto counternya ini bisa gua spam, jadi setiap 5 detik, hampir 5 detik lebih dikit lah ya, 5,6, anggapnya 5 detik. Setiap 5 detik gua tuh bisa ngeluarin auto counter. Auto counter ini ngasih damage paling besar, jadi dari semua skill yang gua punya, skill paling besar damage-nya adalah auto counter. Kenapa? Auto counter itu ngasih damage-nya 6,4% berdasarkan dari maksimal HP lu. Nah kalau HP lu kayak gua nih, HP gua nih ya, gak usah ngomong HP lu dah, HP lu kan gua nggak tahu berapa. HP gua aja, HP gua 1,5 juta, 6,4% itu, bentar gua hitung, 6,% itu berarti kurang lebih 100 ribuan gitu ya, kalau nggak salah ngitung 100 ribuan. Tapi efeknya tuh beda, di feel tuh beda banget. Nah ini gue tes nih ya, liatin ya, kita reset dulu nih ya, liatin auto counter gue nyalain. Nah lo lihat nih damage-nya berapa nih, begitu dia 5 detik dia pecah, dia ngeluarin damage set 240 ribu. Lagi nih, barangkali yang nggak kelihatan nih, di sini ada tulisannya ada damage, tapi sebetulnya dia ada damage ya tuh 240.000, 240.141 itu damage-nya paling besar dibandingkan yang lain gitu ya, dibandingkan yang lain kayak misalkan ini base, udah gitu join beat, Brandy Spear, lo lihat deh charge attack gitu ya, normal hit set. Nah lo lihat normal attack-nya 21.000, charge attack 66, base 54, Brandy Spear 105, join beat 88. Paling besar yang mana? Auto counter. Makanya menurut gua salah banget kalau misalkan ada LK Tank auto counternya tuh nggak diambil. Gua nggak tahu ya ada nggak orang kayak gitu, tapi kalau sampai ada menurut gua sih orang itu mungkin salah kaprah gitu ya. Auto counter itu harusnya diambil, karena LK Tank itu kita memanfaatkan auto counter itu untuk HP kita yang besar. HP kita 1,5 juta, auto counter kita damage-nya bakal lebih besar.
HP kita 3 juta, auto counternya bakal lebih besar lagi, percaya sama gue. Nah, yang nggak kalah penting lagi concentration. Concentration kita lihat dari dynamic ignite ya. Concentration salah. Nah, paling jelasnya gini nih. Ignite gue ke normal itu 40.000. Nah, kita lihat ke yang udah dikasih concentration, masih 40.000, concentration udah habis. Konsentrasinya gua kasih dulu. Jadi ignite gue itu 40.000 ya. Ignite gue 40.000 ke monster. Kita lihat kasih concentration. Oke, concentration. Nah, lihat dulu itu. 48.000. Jadi concentration ini tuh sesuai deskripsi ya. Tambahin 20%. Lo kebayang gak kalau misalkan udah gua kasih concentration ditambah ignite ditambah auto counter, aduh pak, itu sakit bener sakit. Nah, memang damage yang di sini nggak bisa gua bandingkan dengan PvP ya. Nggak bisa bandingkan dengan gua PvP, tapi karena PvP itu damage-nya reduce lagi, tapi dari sini kelihatan lah damage yang paling besar itu adalah auto counter. Jadi gua rasa itu menjelaskan buat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gue di in game dan nge-PM di Discord juga. Skillnya yang diambil apa aja, kenapa pakai hash, nah itu penjelasannya. Nah, sebagai penutup gue jelasin skill-skill updatean terakhir yang gue pakai untuk PvP. Mulai dari skill Swordman yang pertama base 10, Fatal Blow 5, Increase HP Recovery nanti akan 10. Provoke 5 cuman untuk ngebuka Endure pun cuman diambil 3 untuk ngebuka Steel Heart. Nah, kita masuk ke Knight ya. Steel Heart-nya 10, auto counter dimaksimalkan dengan hash yang lo punya. Di sini gue cuma ambil 6 karena hash gue belum nambah sih ya. Nah, ada kayak gitu. Bowling base-nya 10, charge attack juga dimaksimalkan dengan hash yang lo punya. Cavalry combatnya 5, cavalry trainingnya 5 untuk ngebuka skill selanjutnya. Nah, skill selanjutnya adalah Brandy Spear-nya 7. Udah gitu, Call of Justice, semakin banyak feat lo, attack pun bertambah karena dua attack setiap satu feat gitu ya. Jadi kalau feat lo 1000 ya lo dapat 2000 gitu. Nah, udah kayak gitu Lord's Aura jelas ini self ignite 10, concentration 10, join beat 5, berserk 10. Jadi ini dewa apa ya, skill penyelamat lah di saat lo lagi sekarat kayak berserk. Lo bakal ambil weapon blocking nggak? Gue pasti ambil kalau skill gue sudah ada. Jadi kalau skill gue udah berlebihan, gue pasti ambil weapon blocking. Tapi gue akan maksimalin di skill-skill yang ada ini, skill-skill aktif, join beat, Brandy Spear gitu. Setiap hash yang gue punya bertambah, gue bakal nambahin skill-skill mereka, gue bakal maksimalin skill-skill gitu. Oke, gitu aja. Stay in white karena putih itu nggak selamanya jelek, asal kita bisa maininnya. Kalau ketemu Sultan ya sudah aja, tinggal salim gitu ya. Halo bang, halo om, kayak gitu ya. Tapi kalau ketemu free to play lainnya gitu ya, yang kompetitif atau sultan yang semi sultan lah, equipnya emas tapi yang nggak bisa nge-refine, ya kita masih bisa punya chance buat menang sih. Enjoy aja, dipakai gamenya dipakai enjoy aja, nggak usah terlalu stres mikirin yang equip emas karena inti dari sebuah game adalah happy. Oke gitu aja, thank you, bye.